Ya, saat ini sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama kami dengan Bapak Omar Fatur Rahman, staf ahli bidang komunikasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Oman, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Puspa ya. Pak Oman, info terakhir yang diterima Kemenak mengenai rencana penundaan pelaksanaan dari haji tahun ini dari Arab Saudi seperti apa, Pak? Ya, ini sebetulnya untuk kesekian kalinya ada salah paham terhadap sumber dari Kementerian Haji dan Umroh di Saudi ya. Jadi ada salah paham bahwa sebetulnya pernyataan dari Menteri Haji dan Umroh di Arab Saudi tanggal 31 Maret kemarin ada wawancara dengan jurnalis dari Al-Ikhbariyah TV gitu ya di dekat Ka'bah. Jadi sebetulnya diminta untuk menunda, tetapi yang ditunda itu bukan meminta menunda pelaksanaan ibadah haji, rencana ibadah haji, bukan, meminta untuk menunda berbagai kontrak begitu, pembayaran kontrak layanan haji. Jadi sebetulnya sama dengan surat yang diterima oleh Menteri Agama tanggal 12 Maret. Jadi bunyinya itu Pak Menteri Menteri Haji dan Umroh yang mulia Muhammad Saleh Banten itu minta supaya at-tarayyus fi amali ayyuqud gitu. Minta supaya ditunda terkait dengan segala hal kontrak layanan haji sampai jelas masalah COVID ini, karena Kementerian Haji dan Umroh khususnya dan Kerajaan Saudi sedang fokus untuk melakukan misi kemanusiaan, yaitu menyelamatkan warganya juga gitu ya. Jadi belum ada penundaan. Jadi seruan itu bukan permintaan untuk menunda niat ibadah haji, bukan. Artinya ada miskomunikasi di sini ya Pak Oman. Sementara Kementerian Haji Arab Saudi meminta untuk kontrak layanan haji ditunda, bukan pelaksanaan haji begitu yang ditunda ya? Iya. Baik. Iya, betul. Tapi Pak Oman, informasi yang tadi miskomunikasi ini kadung sudah menjadi konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat yang mungkin sudah punya rencana untuk berangkat haji di tahun ini. Bagaimana kemudian sosialisasi dari Kemenak untuk meredakan kepanikan, kekhawatiran mereka tidak bisa berangkat haji? Pertama sebetulnya sejak awal kami menghimbau supaya mengakses informasi itu dari sumber primer. Saya tahu kesimpang siuran ini itu karena masyarakat mengakses dari sumber sekunder, baik yang berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kan sumber primernya ada yang bahasa Arab, hanya masalahnya salah memahami gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu bagian dari mungkin ya kami ambil hikmahnya saja bahwa ini mungkin sebagai peringatan supaya kita juga aware bahwa mungkin saja haji itu dibatalkan kan. Dengan situasi seperti sekarang masyarakat juga perlu punya kesiapan mental. Tapi kalau dari Kementerian Agama upaya yang dilakukan, kita sudah membuat rilis tentang klarifikasi atas hal itu sambil kita sampaikan ke para jemaah melalui saluran-saluran yang ada, tentu saja bahwa yang dimaksud itu bukan permintaan untuk menunda ibadah hajinya, tapi menunda pembayaran kontrak apapun yang terkait dengan akomodasi, catering, dan transportasi. Dan itu Kementerian Agama sudah melaksanakan itu. Meskipun lobby-lobbynya itu sudah hampir selesai ya di Mekah dan Madinah dengan penyedia layanan ketiga layanan tadi itu, tetapi Kementerian Agama belum membayarkan yang 30% pembayaran awal itu gitu. Oke, jadi artinya kontrak layanan haji di Arab Saudi ditunda, ini juga berdampak pada penundaan pembayaran dari Indonesia begitu ya Pak Oman? Kalau dari Indonesia kan pembayarannya itu yang pelunasan itu ke kita ya, bukan ke sana, yang BP itu. Nah, kita tetap proses, mengapa? Karena kan sekali lagi belum ada kepastian pembatalan haji. Pilihannya kan dua, apakah haji nanti itu dilanjutkan dengan protokol kesehatan atau seperti apa, atau mungkin dengan pengurangan kuota atau dibatalkan. Nah, kalau seandainya dibatalkan skemanya itu, yang pertama uang pelunasan itu kan bisa dikembalikan dengan mudah karena urusannya di dalam negeri. Yang kedua mungkin kita juga siapkan skema kalau seandainya batal begitu, maka calon jemaah haji yang tahun ini batal itu
nanti kita prioritaskan untuk berangkat pada tahun depan. Kira-kira begitu. Oke, Pak Oman ini. Tapi juga ingin saya tambahkan untuk layanan yang sifatnya kerumunan, kan Pak Menteri Agama Pak Fahru Rozi memang sudah sejak minggu lalu ya meniadakan bimbingan manasik haji, meniadakan pelatihan petugas haji. Itu diganti dengan cara yang lain. Seperti apa misalnya Pak Oman? Ya seperti daring ya, kemudian dengan kalau untuk manasik haji itu dengan buku-buku manasik dan video-video, pokoknya yang tidak mengakibatkan kontak fisik, kerumunan secara fisik. Gitu. Baik, Pak Oman, ini masih ada kemungkinan, masih 50-50, apakah nantinya pelaksanaan haji ini jadi dilaksanakan atau tidak di bulan Juli nanti. Tapi apa selanjutnya kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari Kemenak dalam hal ini yang akan diambil jika nantinya memang penundaan itu diberlakukan? Ya istilahnya kalau untuk haji bukan penundaan ya, pembatalan ya. Pembatalan. Ya betul. Tentu saja kalau seandainya memang nanti pemerintah Arab Saudi itu memutuskan untuk membatalkan haji ini, maka kita ya harus menyesuaikan jelas. Karena pasti alasannya kan alasan kemanusiaan dan alasan keselamatan. Nah tetapi jangan lupa mengapa, kan ada pertanyaan, mengapa Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia tidak langsung saja memutuskan untuk sudah putuskan tidak memberangkatkan. Ya karena kan amanat dari Undang-Undang Haji kan memang kita itu diberi kewajiban untuk menyelenggarakan haji sebisa mungkin gitu kan ya. Dan kan harus sinergi koordinasi dengan Komisi 8 di DPR, kemudian juga harus mempertimbangkan segala hal dampak sosialnya kalau seandainya langsung kita putuskan, padahal masih ada waktu begitu untuk mempersiapkan. Jadi bagi Kementerian Agama yang penting itu pokoknya siapkan 2 skema. Kami kan sudah menyiapkan mitigasinya, itu sudah kita siapkan. Skema kalau haji itu dilaksanakan, itu juga ada 2 kemungkinannya. Dilaksanakannya itu full kuota, misalnya 210.000 kalau mengacu pada kuota lalu, atau mungkin dilaksanakan tetapi separuhnya misalnya kuotanya. Kemudian skema yang kedua kalau haji itu batal. Nah, mitigasinya itu seperti apa, sosialisasi ke masyarakat seperti apa. Sekarang ini kami menghimbau, tentu selain kita menghimbau untuk berdoa, para calon jemaah juga menghimbau juga untuk secara mental ya kita siapkan saja bahwa toh ini bukan yang pertama kali juga ya haji itu ditiadakan di dalam sejarah Islam saya kira. Oke, Pak Oman tadi menarik ada skema jika nantinya memang tetap dilaksanakan, namun dalam kondisi seperti ini mungkin akan diberangkatkan separuhnya, tapi kita tahu kebanyakan calon jamaah haji dari Indonesia ini usianya lanjut, Pak Oman. Sementara yang lanjut ini justru yang rentan dengan COVID-19. Apakah nanti yang usia lanjut ini memang bukan prioritas untuk diberangkatkan jika nantinya ada pelaksanaan haji? Ya, jadi segala kemungkinan kan sedang kita dalami terus ya, sedang kita godok. Misalnya berbagai kemungkinannya itu kan kalau dalam situasi normal kan ada 1% alokasi bahkan untuk yang apa namanya rentan, maksudnya yang lansia gitu ya. Itu kan ada jatah 1% diutamakan. Nah, tetapi dengan situasi keadaan kahar sekarang mungkin pertimbangannya lebih kompleks lagi. Misalnya apakah yang diberangkatkan itu dengan pertimbangan soal zona kerentanan dalam konteks COVID-19. Misalnya zona merah, zona hijau, dan seterusnya gitu ya. Apakah dengan cara itu atau dengan cara apa kita masih menggodok, menyiapkan, dan nanti akan dibicarakan juga dengan Komisi 8 gitu. Oke, Pak Oman terakhir kalau memang sampai saat ini belum ada putusan pembatalan haji 2020 dari pihak Arab Saudi, dari Kementerian Haji Arab Saudi, kira-kira akan ada informasi terkait mengenai perkembangan dari pelaksanaan haji ini, kira-kira kapan Pak Oman? Tentu saja kita kalau dari Kementerian Agama tidak bisa membuat kepastian, karena kalau di Arab Saudi kan yang akan memutuskan itu raja ya. Kita berharap saja ya, mudah-mudahan bulan ini sudah ada kepastian. Apa namanya? Kalau bagi kami yang bisa kami lakukan adalah mempersiapkan skema mitigasi semua kemungkinan yang akan terjadi itu. Oke, baik Pak Oman Fatur Rahman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.